selamat datang di program yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu Ormas, Obrolan Mahasiswa. Wah, kan di episode yang lalu kita udah nih yang ngobrol-ngobrol bareng Kanata nih, produser Ormas. Nah, sekarang kita mau ngebahas hal yang beda lagi nih dari kemarin. Apa tuh, Dav? Jodoh ya? Aduh, kalau ngebahas jodoh tuh hal yang susah ya, karena kan di tangan Tuhan gitu. Oh iya juga sih, jadi kita mau bahas apa nih? Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang UPJ Live. Nah, UPJ Live itu sendiri adalah media di UPJ yang berisikan program-program informatif dan menarik banget nih. Nah, Ormas itu salah satu acaranya. Nah, sekarang gue udah undang bintang tamu yang akan ngobrol-ngobrol santai nih sama kita. Wah, siapa tuh? Tapi sebelumnya gue mau nunjukin sulap dulu nih ke lo. Kalau lo berhasil ngikutin sulap gue, maka bintang tamunya bakal ada Oke, di depan kita. gimana tuh caranya, Nit? Oh, gue tunjukin dulu nih ya. Oke. Gue bakal tunjukin sulap, nanti Devina juga bakal ikutin sulapnya. Oke. 1, 2, 3. Ke kanan, kibas, kibas, kibas. Ke kiri, kibas, kibas, kibas. Ju, ju, ju. Gitu dah. Oh, gitu. Oke. Bareng kan ya, tapi oke. 3, 2, 1. Ke kanan, kibas, kibas, kibas. Ke kiri, kibas, kibas, kibas. Ju, ju, ju. Ju, ju, ju. Dadah. Nah, ini dia nih tamu kita yang bakal nemenin kita buat bincang-bincang di episode kali ini nih, Dav. Iya, Yaitu betul ada banget. eksekutif produser 1 dan eksekutif produser 2. Coba dong Kak, perkenalan diri dulu. Oke, dari gue dulu ya. Oke. Oke, perkenalkan, nama gue Aryan Raka Ramadan. Di sini gue dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2018. Di sini gue bertugas sebagai eksekutif produser 1. Gua Anainaya Salsabila dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019 dan di sini gue sebagai eksekutif produser 2. Oke, sebelumnya makasih banget nih untuk Kak Raka sama Kak Anu udah mau datang ke sini. Makasih ya, Kak. Oke, langsung masuk aja nih ke topik utamanya karena aku udah penasaran banget nih Kak. Apa sih tujuan dibentuknya UPJ Live? Tujuan UPJ Live itu kita sebuah wadah. Nah, wadah ini kita nantinya bisa dikembangkan di mana SDM di dalamnya itu bisa kita buat jadi lebih kreatif. Jadi untuk para mahasiswa nih bisa menampung segala ide dan membuat konten kreatif di UPJ Live ini tanpa terkecuali ya. Oh, gitu. Oke, Kak, kalau di UPJ Live sendiri ini udah ada berapa anggotanya sih, Kak, yang join UPJ Live? Kalau sekarang di periode ini udah ada sekitar 40 orang. Wah, banyak banyak ya. banget ya. Iya, lumayan banget. Iya. Emang awalnya ada berapa tuh, Kak, yang mau ikut ke UPJ Live? Kalau nggak salah awalnya tuh ada 60 sampai 70 orang yang daftar. Banyak ya. Banyak lumayan. banget yang daftar. Alhamdulillah banget yang minat ternyata banyak masuk ke Live. Cuman karena ada beberapa seleksi, kita cuman sekarang totalnya jadi 40 anggota. Emang apa aja tuh, Kak, seleksinya? Kalau seleksi awalnya kan ada open recruitment dulu. Iya. Nanti pada daftar ngasih CV, terus setelah itu ada proses interview. Nah, interview itu nanti yang interview aku sama Kak Raka sendiri. Dan di sana ada beberapa pertanyaan juga untuk para calon yang daftar. Terus dari pertanyaan-pertanyaan itu jadi pertimbangan buat kita seleksinya gimana gitu. Jadi tetap kita pertimbangkan dari seluruh 60 calon Berarti anggota beruntung gitu. tuh ya yang lolos Nah, ya. betul. Lolos. Jadi Senang jangan banget. disia-siakan ya. Konsisten di PJ lah. Oke. Nah, di organisasi itu kan nggak bakal mulus-mulus aja gitu ya Kak jalannya. Pasti ada lika-likunya, ada problem gitu segala macam. Gimana sih Kak cara memecahkan problem itu sendiri? Untuk problem ya, lika-liku pasti di setiap organisasi atau seluruh organisasi, terutama di UPJ pasti ada ya. Kita pasti ada lika-liku, Iya, problem, pasti masalah. Terus kita cara mengatasinya ya kita bermusyawarah. Jadi kita Komunikasi penting banget. betul, koordinasi komunikasi itu sangat penting di organisasi. Jadi kita nanti misalkan produser nih ada kendala di programnya, misalkan anggotanya ada problem atau sesuatu yang menghambat produksi, jadi produser bisa handle itu dan berbicara kepada eksekutif produser. Dan nantinya kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya, masalahnya kita selesaikan. Jadi Nanti ada forum juga. jadi nggak ada bareng-bareng. yang dirugikan, terus
Jadi nggak miskom itu ya? Betul. Iya, nggak cuma satu pihak aja, jadi semuanya harus tahu nih kalau ada problem, terus semuanya juga ikut kontribusi nyari solusi jalan keluarnya tuh gimana. Gitu. Oh tapi Kak nih kalau boleh tahu nih Kak, problem yang paling sering terjadi tuh apa sih Kak biasanya? Biasanya sih apa ya? Ya kalau yang gue pernah alamin ya, mungkin komunikasi sama koordinasi. Kurang Kadang tuh komunikasi kalau- gitu ya? Kan dari pasca produksi sampai dari pra sampai pasca tuh kan pasti ada, pokoknya koordinasi itu penting banget kan buat kita semua. Jadi kadang tuh ada mungkin anggota yang ini nanti ngasih tahu ke temennya kayak gini, nanti tiba-tiba si B ngasih tahu ke C lain lagi. Itu kan pasti beda koordinasi kayak gitu penting banget kan. Iya. Jadi itu tuh harus hati-hati banget yang sama namanya koordinasi kayak gitu. Itu sangat krusial sih komunikasi. Iya, soalnya tuh karena kan produksi nggak bisa sembarangan. Oh iya, Kita iya Juga bener sih banget. nggak bisa langsung asal Ya, tiba-tiba. apalagi Iya, nih kita betul buat banget. ditonton banyak orang kan ya. Nah, Betul banget. Oke. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya tuh ada berapa program sih Kak di UPJ Live? Di UPJ Live sekarang ada 4 program. Apa Oke. aja tuh Kak? Yang pertama ada Ormas. Ya, Sekarang ini, iya. Kan kita kalau ini ininya podcast ya. Iya, Podcast. Terus ada UPJ News. UPJ News itu isinya berita-berita seputar internal sama eksternalnya UPJ. Terus ada juga Yuk Cari Tahu. Kalau Yuk Cari Tahu itu informasi juga, cuman berupa entertainment. Oke, lifestyle. Ya, gitu lifestyle Kak. juga. Terus ada terakhir E-Level. Oh, Nah, iya. E-Level itu lebih kayak ke teknis perfilman. Iya. Nah, kebetulan E-Level itu produsernya juga dari anak DKV rata-rata. Wah, keren ya. Betul banget. Nah, dengar-dengar ya Kak dari sekeliling gua, pasti kalau misalnya dengar kata UPJ Live itu pasti mereka beranggapan kalau anak-anak UPJ Live itu anak-anak jurusan ilmu komunikasi aja, padahal gue sendiri kan jurusan manajemen, terus Davina dari DKV Iya, gitu betul kan. banget. Banyak gimana sih cara memecahkan pemikiran-pemikiran orang yang beranggapan kalau anak UPJ Live itu cuma anak ilmu komunikasi gitu. Iya, gue yang jawab. Boleh, Karakan. Mungkin kita bisa tarik ke belakang dulu ya, sebelum terbentuknya UPJ Live. Jadi sebelumnya tuh UPJ Live itu emang Ilkom, maksudnya tuh organisasi Ilkom. Jadi Ilkom khusus aja. Ilkom. Oh, dari ilmu aja. Jadi dulu anggotanya emang mayoritas, bukan mayoritas sih, Emang Ilkom emang semua. Ilkom semua. Jadi mulai dari kru, terus pembinanya juga itu dari Ilkom juga. Jadi tapi semakin kesini produsernya berganti dan regulasinya berganti. Jadi seluruh prodi di Universitas Pembangunan Jaya ini bisa ikut gabung di UPJ Live ini. Tahun berapa tuh kira-kira baru mulai berkembang kayak anak-anak jurusan lain bisa masuk UPJ? Lebih tepatnya itu di tahun lalu ya. Iya, dari periode periodenya. lalu udah banyak dari Iya. jurusan lain yang masuk UPJ Live juga. Oh, berarti masih baru gitu ya, yang dari Iya. prodi lain gitu. Iya, emang tadinya full Ilkom yang megang, cuman kita kan juga pasti nyari kayak bakat-bakat lain juga, pasti Oh, yang iya, iya. punya skill broadcast kan gak cuma dari Ilkom aja dong. Betul. Pasti. Iya. Jadi kita ngelihat wah yang lain juga pasti boleh join dong harusnya. Nah, Akhirnya dari periode kemarin sampai sekarang juga kita nerima dari dari jurusan luar lain ya. Ilkom. Nah tuh, jadi bagi kalian yang mau ikut UPJ Live nggak perlu khawatir. Dari Betul jurusan banget. mana aja kalian bisa ikut daftar di Open Recruitment tahun depan. Iya, gitu. betul banget. Oke, selanjutnya Kak, aku mau nanya nih, kan kalau kita dengar kata UPJ Live sendiri itu pasti yang kepikiran tuh broadcasting kan ya. Nah, apakah orang-orang yang mau masuk ke UPJ Live itu harus punya basic Yes. broadcast atau enggak? Atau gimana tuh? Untuk basic sih kita pasti ya, soalnya kita seleksinya juga berdasarkan kualifikasi tersebut. Iya. Jadi kita juga nggak mau apa ya, jadi nggak terlalu melenceng dari kata broadcast. Oh, Soalnya kan UPJ Live ini kan memang Tujuannya broadcast. tujuannya untuk broadcast, dan ya UPJ Live ini bisa menerima semisal ini pemikiran kreatif, critical thinking. Jadi kan setiap orang kan kreatifnya kan beda-beda. Iya, Ya kan, setiap kepala itu beda-beda pasti. Jadi kita juga memikirkan gimana nih program bisa berjalan dengan visual dan ide yang bagus dan menarik gitu. Karena kan bikin sebuah program terus bikin acara itu kan butuh ide. Oh, iya, Terus benar. kita tuh nggak bisa langsung bikin sebuah acara terus tiba-tiba jadi kan nggak kayak gitu. Ya, ada rundown-nya dulu ya. Ada Mbak. rundown-nya perencanaan. dulu, perencanaannya dulu.
Terus juga satu lagi butuh ini juga public speaking. Oh Iya, itu Gua nggak penting bisa banget ya pede. Kak, Iya, public iya kan? speaking. Apalagi acara-acara kayak gini kan butuh ada news anchor, terus kalian juga sebagai penyiar Iya, kan, iya. narasumber juga harus bisa dong. Oh iya, bener banget. Public speakingnya juga harus ada kayak gitu. Pede sih nomor satu Oh iya, penting. bener, percaya diri ya. Percaya diri, betul banget. Ya, di UPJ Live sendiri itu ada nggak sih Kak project di luar program dari UPJ Live itu sendiri? Kalau sekarang kita tuh lagi projectnya bareng marketing. Oh, Jadi bareng UPJ Live marketing. tuh Ya UPJ sering sih Live. aku lihat ya anak-anak UPJ Iya, Live. jadi kru kan, Jadi bareng kru. marketing juga. Jadi UPJ tuh kerja sama bareng marketing. Marketing kan punya acara, mungkin kayak kemarin tuh ada beasiswa, terus promosi ke SMA mana untuk Iya. promosi UPJ. Nah, kan itu pasti butuh liputan kan. Iya. Mereka butuh kru juga. Nah, itu ngambil dari UPJ Live kayak gitu. Oh iya. gitu. Terus kita kan kalau misalnya jadi kru itu ada benefitnya gitu kan ya Kak? Di Iya, Liputan betul ada. banget. Masuk Ya, apa UPJ tuh, Live Kak? itu ada benefitnya. Selain poin JSDP, kita juga benefitnya dapat skill baru. Oh, Dapat keren banget teman tuh. baru juga, pengalaman baru juga. Jadi ya kalau harapan aku ya, kita tuh masuk UPJ Live bukan cuma karena mau ngejar poin aja. Iya, Oh, tapi iya, dapat bener. skill pengalaman gitu ya. Betul, kayak udah passionnya emang di broadcast nih gitu. Oh, oke. Kak, selanjutnya aku mau nanya nih kan UPJ Live itu kan dari UPJ kan. Nah, ada nggak sih niatan untuk jadi media partner untuk kayak media lain gitu loh Kak? Kayak misalnya buat univ lain. Ya. Oke, mungkin untuk media partner sendiri sih kita memang belum fokuskan ke situ ya. Tapi nanti ya sekian berjalannya waktu, nanti pasti media partner UPJ Live pasti terbentuk. Jadi, tapi kita lebih mementingkan terlebih dahulu internal organisasi UPJ Live ini. Jadi kita solitin dulu nih organisasi UPJ Live. Jadi biar ketika sudah menjadi media partner untuk keluar, kita udah siap, udah Kerja sama Iya. skill. betul, kita udah Skill profesional kita nih, udah ada, udah skill, Iya. itu sih. Oh gitu. Oke, kakak gimana sih Kak cara ngepromosiin UPJ Live nih biar berkembang, biar pihak eksternal maupun pihak internal tuh bisa tahu banyak tentang UPJ Live? Kalau di periode sekarang kebetulan ya UPJ Live itu kan udah punya Instagram, UPJ Oh, ada Live. Instagramnya ya? Nah iya, jadi kayak kemarin tayang perdana itu kita promosinya lewat Instagramnya, dari feeds terus story juga. Nah dari situ kita juga nge-tag eksternalnya juga kayak ini Hima atau BEM, iya, BPM gitu. Iya. Jadi mereka bisa informasin lagi nih ke anak-anak UPJ seluruhnya. Kalau UPJ Live nih lagi ada konten, terus lagi ada kerjasama bareng marketing, itu semuanya ada di Instagramnya. Terus di YouTube juga ada. YouTube-nya juga ada ya. Betul Nanti banget. kita podcast kayak gini juga ditayangin di Iya, YouTube ya Kak? betul banget. Oke Kak, selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Kak. Ada nggak harapan untuk kedepannya UPJ Live tuh mau kayak gimana? Mungkin dari Karaka dulu. Harapan ya, mungkin harapan paling penting atau harus dijalankan tuh kekompakan dan solidaritas lah. Oh iya, Harus banget. ya. Itu banget sih. itu pertama harus Kencengin ya. kencengin dulu biar kebentuk nih Iya organisasi ini kan. Jadi nantinya misalkan ada proyek-proyek kedepannya yang lebih besar dan kita udah siap gitu untuk terjun ke dunia profesional. Jadi itu sih harapannya. Oke. Harus solid dulu. Amin. Amin, amin. Oke. Kalau dari Kami. aku juga ada nih harapan kita kan UPJ Live mungkin sekarang udah ada 4 program, kita udah ngejalan 4 program ini. Pengennya ikut lomba juga di Oh, luar. iya, seru Betul. banget ya. Betul banget, pengen banget ikut lomba di luar supaya UPJ Live tuh bisa dikenal keluar juga. Iya, bener Kan kalau banget. sekarang mungkin baru sekitar UPJ aja lah ya, Iya. kenal ada UPJ Live. Tapi mungkin kalau nanti ada ikut lomba segala macam, di luar juga tahu bahwa UPJ tuh punya UPJ Live. Ada Oh, broadcastingnya gitu ya, keren Iya. gitu. Betul banget. Oke. Makasih banget untuk Kak Raka sama Kak Anu yang hari ini Sama-sama. bisa Sama-sama. nyempetin waktunya. Iya. Oke, sekian hari ini untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan kita di minggu depan hari Jumat jam 2 siang Oke, jangan lupa like, comment, dan share. subscribe. Oke, dan share juga ya, jangan lupa. Khususnya anak-anak UPJ, langsung subscribe YouTube-nya UPJ Live. Sampai ketemu di minggu depan. Bye bye. Bye bye. Ormas, berani berbicara, berani menginspirasi.